Ya, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok-sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi. Bersama saya Rahmawati dan inilah kisah inspiratif selengkapnya. Ya, pemirsa, kisah inspiratif kali ini kami awali dari kisah Bribka Muhammad Nur, Babin Kamtibmas Polres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat yang menginisiasi pendidikan baca tulis Al-Quran untuk warga. Dan selain itu, Bribka Muhammad Nur juga menyadarkan para preman dan meredam kelompok-kelompok Islam yang berpotensi rusuh dengan komunikasi dua arah. Dan berikut kisah inspiratif selengkapnya. Bribka Muhammad Nur, Babin Kamtibmas Desa Labuan Sumbawa, Polsek Labuan Badas, Polres Sumbawa, Polda NTB, menginisiasi pendidikan baca tulis Al-Quran untuk warga. Bermula dari seringnya anak-anak bermain pada sore hari, Bribka Muhammad Nur lantas timbul ide, alangkah baiknya jika pada sore hari mereka diajarkan kegiatan religius. Bribka Muhammad Nur lalu mengumpulkan anak-anak tersebut dan mengajak mereka untuk berkegiatan mengaji. Tidak hanya itu, Bribka Muhammad Nur yang juga merupakan lulusan santri tersebut juga melakukan pendekatan kepada orang tua agar anak-anak diperkenankan bergabung dalam kegiatan mengaji. Dengan harapan agar kelak ke depannya anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan soleha serta berintegritas dalam melakukan berbagai hal. Untuk tempat aktivitas belajar dan mengajar mengaji sementara dilakukan di rumah Bribka Muhammad Nur. Selanjutnya, Bribka Muhammad Nur membentuk TPQ An-Nur Babin Kamtibmas. Untuk mengajar anak-anak mengaji, Bribka Muhammad Nur turun langsung mendidik mereka dengan dibantu oleh istrinya. Sedangkan untuk alat pendukung belajar mengajar, sementara dipenuhi oleh Bribka Muhammad Nur. Dalam metode pembelajaran baca tulis huruf hijayah, anak-anak sangat bersemangat dalam belajar. Bribka Muhammad Nur melakukannya dengan komunikasi dua arah yang menarik dengan kombinasi belajar dan bermain. Sedangkan untuk buku Iqra, pemerintah Desa Labuan Sumbawa juga ikut membantu. Tidak hanya anak-anak yang mengajar mengaji, orang dewasa pun sangat antusias untuk mengajar mengaji. Sebelumnya, santri yang belajar mengaji di rumah Bribka Muhammad Nur, ada yang beberapa di antaranya tidak bersekolah. Dengan pendekatan khusus kepada anak dan orang tua akan pentingnya keseimbangan antara pendidikan religius dan umum, akhirnya mereka sadar dan bersekolah. Dari dasar pendidikan baca Al-Quran tersebut, anak-anak kemudian banyak yang melanjutkan ke pondok pesantren untuk lebih dalam lagi mempelajari agama Islam. Bribka Muhammad Nur kemudian mengajak warga desa yang sudah dewasa untuk mengaji di masjid. Bribka Muhammad Nur juga mengajar mereka mengaji di masjid. Selain pendidikan, Bribka Muhammad Nur juga mengembangkan wisata kuliner untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena wilayah binaannya terletak di pesisir laut, maka Bribka Muhammad Nur bersama warga mengembangkan wisata kuliner dengan berbagai olahan ikan laut khas Sumbawa dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, ada beberapa hal yang sempat mengganggu masyarakat, yakni gangguan premanisme. Dengan adanya kejadian tersebut, Bribka Muhammad Nur berkomunikasi dengan tokoh warga serta masyarakat lainnya. Tidak hanya itu, Bribka Muhammad Nur juga langsung berdialog dengan para preman tersebut. Apa kendala yang dihadapi sehingga aksi mereka meresahkan warga. Setelah dicarikan solusi dan belajar agama, ternyata preman tersebut saat ini dapat hidup berdampingan kembali dengan rukun bersama masyarakat. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi ustadz dan mengajarkan kebaikan bagi warga yang lain. Selain itu, Bribka Muhammad Nur juga dimohon warga untuk menjadi khutbah sholat Jumat dan memberikan tauziah serta imam sholat di wilayah binaannya dengan menggunakan seragam. Selain itu, Bribka Muhammad Nur juga menyelesaikan pertikaian antar kelompok-kelompok Islam di wilayahnya. Karena tanda-tanda indikasi kerusuhan sudah ada, maka Bribka Muhammad Nur bergerak cepat dengan mengumpulkan pemimpin kelompok-kelompok tersebut dan berkomunikasi menyelesaikan masalah dan saling menghargai pendapat masing-masing. Dengan adanya langkah cepat tersebut, maka potensi pertikaian dapat diredam.
Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Bribka Muhammad Nur, Babin Kamtibmas Desa Labuan Sumbawa, Polsek Labuan Badas, Polres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat, dan anak-anak yang sedang belajar mengaji. Selamat sore Bribka Muhammad Nur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Muhammad Nur menginisiasi pendidikan baca tulis Al-Quran. Nah, apa yang melatar belakangi kegiatan Anda ini sehingga bisa mengajarkan anak-anak belajar tulis Al-Quran? Mohon izin sebelum saya jawab, mungkin supaya lebih anak-anak didik saya ini ada semangat, ada sedikit yel-yel yang perlu mungkin kami sampaikan. Boleh. Silakan Pak, silakan. Oke, makasih banyak, mohon izin. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? TPQ An-Nur, Al-Quran. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, tapi sayang sekali suara anak-anaknya tidak terdengar Pak di sini Pak. Boleh diulangi nggak Pak supaya suara anak-anak bisa masuk suaranya? Mungkin siap. Audionya bisa diberikan kepada anak-anak juga. Oh siap. Silakan. Kita ulang ya. Oke, salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, belum ada suaranya Pak. Belum ada lagi. Tunggu. Ya, mungkin dari mic-nya Bapak nih. Oke. Kita ulang begini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? TPQ An-Nur, Al-Quran. Tepuk tangan semuanya. Iya Pak. Ya Pak, nah ini ada anak-anak yang kebetulan sedang belajar mengaji. Bisa diperlihatkan bacaan mengajinya apa ini yang sedang dipelajari Pak? Oke. Untuk saat ini ya, masih kami mengajarkan tentang pengenalan huruf-huruf hijaiyah dasar supaya lebih mengenal. Kalau udah mengenal pastinya akan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Iya, Pak Muhammad Nur merupakan lulusan santri. Nah, dapat ceritakan bagaimana Anda bisa menimba ilmu religius menjadi saat ini dan menjadi santri dan akhirnya menjadi polisi saat ini yang mengajarkan anak-anak mengaji. Oke, alhamdulillah. Kalau untuk dari pendidikan, saya pertamanya di pendidikan umum, mulai dari SD, SMP, dan untuk masuk ke tingkat atasnya itu SMA, saya mengikuti sekolah di Madrasah Aliyah dan juga saya mondok mengikuti di Pondok Al-Tahfiz. Jadi inisiatif saya dan inisiasi untuk saya mengikuti tes-tes kepolisian, alhamdulillah bisa sampai saat ini bisa bergabung dengan Polri, dan juga inisiatif saya juga melihat dari anak-anak atau adik-adik yang umur usia dini. Di wilayah binaan saya di Kabupaten Sumbawa banyak sekali di desa binaan saya lihat adik-adik ini setiap sorenya tuh bermain. Tidak ada yang belajar atau belajar Al-Quran. Dan juga di tempat desa binaan saya ini masih kurangnya tempat-tempat pendidikan baca Quran, yaitu TPQ. Makanya itulah gunanya saya menginisiasi
dan punya inspiratif untuk membuka TPQ An-Nur di tempat kediaman saya. Demikian, Bu. Baik, Bribka Muhammad Nur membentuk TPQ An-Nur Babin Kamtibmas. Apa nih artinya dari keinginan Anda dalam membentuk lembaga tersebut? Untuk membentuk lembaga ini, pertama yang inisiatif saya lihat seperti apa yang saya sampaikan tadi, kurangnya anak-anak mengenal baca Al-Quran, dan juga saya membentuk dan mendirikan TPQ di kediaman saya, sambil juga mensosialisasikan kepada pihak orang tua supaya mengarahkan anak-anaknya daripada bermain demi mencerdaskan anak-anak bangsa lewat agama. Baik, Demikian. metode pembelajaran baca tulis huruf hijaiyah dilakukan dengan kombinasi belajar dan bermain. Nah, bagaimana metode ini bisa dijalankan, Pak? Bisa jelaskan? Metode yang saya jalankan sambil belajar, sambil bermain, agar supaya adik-adik ini tidak bosan. Makanya saya punya metode seperti itu. Juga sistemnya yang saya gunakan yaitu sistem belajar dan bermain. Ada beberapa hal yang saya buatkan huruf-huruf hijaiyah memakai kertas, dan juga saya bagi-bagi semuanya, dan sambil kita sistem bermain kayak TK, karena kebanyakan anak-anak ini masih ada yang di umur 4 sampai 5 tahun di situ. Makanya saya gunakan metode tersebut. Alhamdulillah itu berjalan. Jadi mulai dari pengenalan huruf-huruf hijaiyah dasar ini, maka metode bermain itu yang paling saya utamakan. Kalau udah berjalan dan mengenal bacaan dan huruf-huruf, tinggal bagaimana usaha untuk mengasah, memperbagus lagi keindahan cara membaca Al-Qur'annya. Demikian. Baik, selain anak-anak, Bribka Muhammad Nur mengajar mengaji warga dewasa di masjid. Nah, mengapa pembelajaran mengaji tersebut dipisahkan, Pak? Ya, kenapa saya pisahkan? Kalau saya gabung sama adik-adik atau anak-anak masih usia dini, dikhawatirkan nantinya anak-anak usia dini ini tidak relevan dan punya pemikir yang lebih bagus untuk menyimak atau mengenal huruf-huruf tersebut. Karena kalau orang dewasa juga kebanyakan ada yang malu gitu. Cuman sistem yang saya gunakan, kenapa saya lewat masjid-masjid? Saya juga setiap melakukan sambang, makanya setiap ada yang saya sampaikan, siapa yang mau belajar silakan komunikasi ke saya, datengin saya di masjid ini, masjid ini, masjid ini. Baik. Anda juga sempat memberikan arahan kepada anak-anak yang tidak sekolah untuk sekolah. Nah, karena pentingnya keseimbangan antara pendidikan religius dan pendidikan umum. Nah, apa yang membuat mereka sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan umum ini, Pak? Ya. Yang saya gunakan yaitu supaya anak-anak kita ini jangan sampai ada yang putus sekolah maupun tidak sekolah sama sekali. Yang pertama yang saya lakukan komunikasi langsung silaturahmi ke rumah yang bersangkutan apabila saya temukan anak-anak yang tidak bersekolah. Dan juga saya rangkul untuk ikut serta masuk ke TPQ saya supaya lebih mengenal tentang baca Al-Quran itu sendiri. Dan juga metode yang kedua yang saya lakukan yaitu bagaimana caranya masyarakat, karena wilayah saya sangat luas sampai jumlah penduduknya sekitar 20 ribuan. Itu makanya saya metode-metode ini saya gunakan menggunakan sistem sambang desa, silaturahmi dan penggalangan-penggalangan yang lainnya. Baik. Pak Muhammad Nur mengembangkan wisata kuliner dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dapat jelaskan kegiatan ini, Pak? Bisa jelaskan? Iya. Untuk masalah wisata kuliner, alhamdulillah saya coba memberikan pemikir-pemikir masyarakat binaan saya di pinggir pantai. Pada saat tahun 2015, pada tahun 2015 saya pertama
mengajak masyarakat daripada melaut karena cuaca pada saat itu lagi iklimnya tidak baik. Kami ada pendekatan apa keluh kesahnya dari masyarakat itu sendiri. Jadi kami punya gambaran dan solusi apakah kiranya bisa kita menggunakan memakai sistem baru untuk bagaimana supaya dapat pemasukan dan ekonomi yang lebih baik. Dan itu pun saya sampaikan juga lewat pemerintah desa. Setiap ada pertemuan saya sampaikan, saya singgung juga bagaimana supaya masyarakat kita masalah ekonominya bisa meningkat. Demikian. Baik. Pak Muhammad Nur menyadarkan para premanisme yang meresahkan warga. Nah, kabarnya salah satu di antara preman tersebut ada yang menjadi ustadz nih ya Pak ya. Strategi komunikasi seperti apa yang Anda lakukan sehingga bisa seperti itu? Silakan Pak. Oke. Caranya saya pertama melalui penggalangan, pendekatan dan komunikasi langsung kepada para premanisme. Karena di sini ya satu sisi yang saya lihat tentang premanisme ini sebenarnya premanisme ini baik-baik semuanya. Cuman kurangnya ada pendekatan dari kita atau pihak-pihak yang lainnya. Maka saya coba berikan masukan-masukan dan juga saya tampung masukan-masukan dari para premanisme tersebut. Dan saya punya inisiasi juga terhadap beliaunya untuk menyampaikan apakah kitanya harus hidup ini seperti ini dari awal sampai akhir gitu. Ketika dia gambar-gambaran tentang kehidupan dan akhirat, alhamdulillah dari situlah makanya saya mengajak para premanisme ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak mulai sholat maghrib, sholat isya. Awalnya malu untuk datang ke masjid, tapi saya bilang ngapain kita malu kepada manusia, yang harus kita malu kepada Allah saja. Makanya ikuti ajak saya, kita bismillah apa adanya. Baik, Bribka Muhammad Nur sempat menyelesaikan perselisihan antar kelompok-kelompok Islam di wilayahnya. Nah, apa permasalahan yang timbul dan bagaimana problem solving yang Anda lakukan saat itu, Pak? Untuk masalah kelompok-kelompok yang pernah yang saya tangani di wilayah binaan saya ini memang sangat-sangat dulunya agak meningkat. Saya mengambil inisiatif mulai pendekatan-pendekatan juga dari kelompok-kelompok kedua belah kelompok ini, permasalahan-permasalahan ada kami coba rangkul dan juga kami komunikasi lewat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Bagaimana supaya kita mencocokkan persepsi tentang agama tersebut. Jangan sampai agama ini kita jadikan momok. Harusnya kita mengajak masyarakat kita yang belum menginjak masjid, bukannya kita yang sudah punya ilmu agama saling memvonis, menyalahkan dan lain sebagainya. Jadi dua sisi yang saya ambil di sini tentang kelompok-kelompok ini memberikan ibaratnya bagaimana upaya kita membangun Islam ini bisa berkembang, berdakwah dengan baik. Kalau untuk masalah bagaimana jalan masing-masing itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Baik. Pesan apa nih yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan religius sejak dini dan selalu menjaga Kamtibmas untuk menuju masyarakat yang aman dan sejahtera, Pak? Ya, untuk harapan sebenarnya banyak sekali harapan dan keinginan dari kami dan saya juga selaku Babin Kamtibmas. Mudah-mudahan dari kita semua, dari tokoh masyarakat dan masyarakat se-Indonesia, bukan masyarakat binaan saja, mudah-mudahan masyarakat se-Indonesia sadar tentang bagaimana caranya kita mengenal hukum, bagaimana kita juga bisa berpendidikan dengan leluasa, bebas, baik dan tidak ada kendala, dan juga bagaimana caranya kita betul-betul mempelajari ilmu agama dengan baik. Makanya harapan kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita semua di sini, mari jangan sampai putus asa apa yang kendala yang ada di lingkungan kita coba untuk berusaha untuk melawan
kendala-kendala yang sifatnya negatif demi kemajuan kita bersama. Baik, terima kasih Bribka Muhammad Nur, Babin Kamtibmas Desa Labuan Sumbawa, Polsek Labuan Badas, Polres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat yang telah bergabung bersama kami di Inspiratif. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Ya, pemirsa, kisah inspiratif lainnya datang dari Bribka Radius Gea, Babin Kamtibmas Desa Talang Padang, Polsek Kaur Tengah, Polres Kaur Polda Bengkulu yang menginisiasi pendidikan karakter remaja dengan membina mereka dalam bidang olahraga. Kisah inspiratif usai jeda berikut ini.